Dan saudara kita melihat ya dari 1 Samuel 28 ini, kita lanjut lagi pengajaran tentang Roh Kudus ini. Kita tahu bahwa satu kesalahan fatal daripada si Saul ketika dia berdoa, tidak ada jawaban dari Tuhan. Dia mulai putus asa. Sebenarnya yang salah dia sendiri. Kenapa dia tidak dijawab? Nah, kita lihat dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 2. Lihatlah, tangan Yahweh tidaklah kurang panjang untuk menyelamatkan, ataupun telinganya tidaklah berat untuk mendengar. Namun kejahatanmu itulah yang memisahkan kamu dari Elohimmu, dan karena dosa-dosamu dia telah menyembunyikan wajahnya darimu untuk mendengar. Kita sudah pelajari Saul tidak pernah minta ampun dosa. Nah, inilah yang menjadi penghalang. Ya, ingat ya, saya katakan berkali-kali, Tuhan bukan setia kepada orang. Tuhan setia kepada firman-Nya. Kalau dia langgar dia katakan terus dilanggar, ya dosa. Nah, kalau dosa ini tidak dibereskan, jangan harap doa didengar. Apalagi dosa yang dilakukan oleh si Saul ya pada akhirnya. Kita lihat Imamat 19 ayat 31. Imamat 19 ayat 31. Hendaklah kamu tidak berpaling kepada para perantara roh, kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka sehingga menjadi najis olehnya. Akulah Yahweh Elohimmu. Ini yang dilakukan. Ya. Nah, seperti yang berulang kali saya katakan dalam kitab Ulangan 17 ayat 18-19. Sebagai seorang raja, aturan Torah, dia harus menguasai Torah. Dan ini adalah Torah. Torah itu adalah aturan, ketetapan dan perintah Tuhan. Kalau itu dilanggar, ya seperti yang saya katakan tadi, Tuhan itu setia kepada firman-Nya. Jadi walaupun dia berdoa, dia tidak pernah minta ampun, jangan harap doanya dijawab. Ya gitu juga dengan kita. Ya, kalau kita berdoa terus doanya nggak dijawab, koreksi diri dulu. Tuhan, saya ini salahnya apa? Ya minta hikmat Tuhan lah. Ya. Kan segala sesuatu dalam pandangan Tuhan itu telanjang. Tidak ada satupun yang bisa kita sembunyikan di hadapan Dia. Ya, karena firman Tuhan kan jelas, segala sesuatu telanjang di hadapan Bapa Yahweh. Kita mau sembunyi apa? Kita nggak bisa sembunyi. Ya. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 4 ayat 13. Tidak ada makhluk yang tersembunyi di hadapannya, sebaliknya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia, yang kepadanya ada pertanggungjawaban kita. Jadi saudara dan saya mau sembunyi dari mata Tuhan tuh nggak bisa. Ya. Jadi segala sesuatu itu, kalau kita mengalami masalah seperti Saul, saya udah doa kok nggak dijawab. Ya koreksi diri dulu lah. Karena Tuhan itu bukan setia sama kita, Dia setia sama firman-Nya. Kalau kita merasa doa kita nggak dijawab-jawab, rendahkan diri. Ingat ya, seperti minggu lalu saya sudah katakan dalam kitab Raja-Raja, Ahab yang jelas-jelas penyembah berhala melebihi para pendahulunya. Dia penyembah berhala, dia kan suaminya Isabel. Isabel tadi kan sempat disebut. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, ketika Ahab merendahkan diri, karena dia takut ada malapetaka yang sudah diberitahu sama Elia, kamu akan begini, keturunan begini, itu dia takut. Ya, dia merendahkan diri. Orang yang menyembah berhala seperti itu aja masih Tuhan dengar.
Sehingga tadinya malapetaka itu akan ditimpakan kepada Ahab dan keluarganya. Itu tetap ditimpakan tetapi tidak dalam zamannya Ahab. Jadi Ahab nggak ngelihat. Nah itu bentuk kasih Tuhan. Itu bentuk kasih Tuhan. Nah di sini kita belajar, ya. Kita belajar bahwa kalau ada sesuatu dalam hidup saudara dan saya, kita sudah berdoa, kok nggak ada jawaban? Ya lebih tekun lagi, sungguh-sungguh lagi berdoa. Ya, Tuhan itu mendengar doa. Tetapi jangan kita mengharapkan bahwa doa itu langsung dijawab. Karena jawaban itu tergantung Tuhan. Tetapi satu hal yang saya lihat ya, ini tertulis. Bileam, saya katakan dia nabi. Seorang nabi, ya walaupun banyak orang yang mau dia tuh bukan nabi, dia tuh tukang tenung. Ya ini yang harus kita sangat berhati-hati ya. Jangan sampai kita main cap begitu aja. Karena kalau dia benar-benar seorang petenung. Kalau dia seorang petenung, nggak mungkin roh Bapa Yahweh akan datang dia. Betul nggak? Nah kita lihat di dalam Bilangan pasal ke-24. Ayat kedua. Bilangan 24 ayat 2. Bileam mengangkat matanya dan dia melihat orang Yesrael yang berdiam menurut suku-sukunya. Dan roh Elohim ada di atasnya. Ya, dalam terjemahan kitab suci saya, lalu roh Elohim turun atasnya, atas Bileam. Lalu kalau dia itu penyembah berhala atau dia itu petenung, nggak mungkin roh Tuhan datang. Ingat ya, Bileam ini mempersembahkan korban loh. Dia memang bukan keturunan Lewi, tetapi dia bukan orang Yesrael. Kalau dia orang Yesrael harus keturunan Lewi. Tapi karena dia bukan orang Lewi, bukan orang Yesrael, ya sama seperti kita bukan orang Yesrael, kita bisa menjadi imam di hadapan Tuhan. Sesuai dengan tugas panggilan, ada 5 jabatan kita kan. Sebagai nabi, sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai guru, sebagai pemberita Injil. 5 jabatan yang Tuhan berikan. Jadi di sini kita melihat ya, orang yang seperti Bileam. Ya. Tapi ingat ya, roh Bileam sampai sekarang ada. Kan dikatakan dalam kitab Wahyu kan. Artinya apa? Roh mata duitan. Khotbah ada duit. Ya, semakin banyak duitnya, khotbahnya semakin bagus. Artinya bagus bagi telinga yang bayar. Kalau nggak dibayar bagus ya, ya bahaya. Ya, kalau yang punya rumah orang kaya raya, terus yang punya yang kaya raya ini ditegur ya, duitnya juga nggak keluar lah. Nah inilah roh Bileam ya. Nah ini banyak terjadi sekarang ya. Ketika si Nuh ya, si Nuh itu setelah diselamatkan, dia itu menyembah kepada Yahweh, juga anak-anaknya ya, Nuh atau Noah ya. Jadi jangan sampai kita terpengaruh. Kalau bukan menyembah Yahweh nggak bisa. Ya, karena dalam 1 Tawari pasal 16 kita lihat ya. Ayat 26, 1 Tawari 16 ayat 26. Sebab semua ilah bangsa-bangsa lain adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Ini firman Tuhan ya. Jadi kalau ada kepercayaan-kepercayaan lain berdasarkan firman ini, dalam pandangan Bapa Yahweh itu ilah. Ya. Karena itu jelas dikatakan kan di dalam kitab Kejadian itu. Kita Nuh atau Noah sudah diselamatkan, dia persembahkan korban kepada Bapa Yahweh. Yang tidak menyembah Bapa Yahweh sudah dibinasakan dengan air bah. Nah, demikian juga nanti akhir zaman. Orang yang tidak percaya, tidak mau menyembah Bapa Yahweh pasti binasa. Pasti. Karena dalam pandangan Bapa Yahweh semua ilah bangsa lain
itu berhala. Ya. Bahkan kita dikatakan jangan memanggil nama itu. Keluaran 23, Keluaran 23 ayat 13 kita lihat ya. Keluaran 23 ayat 13. Dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu, haruslah kamu waspada. Janganlah kamu menyebut nama ilah-ilah lain. Janganlah itu terdengar dari mulut. Menyebut aja nggak boleh. Nah, kita belajar kan. Maka itu kalau kita ada ilah lain ya kita panggil depannya aja. Ya si Allah, si J lah, ya kita panggil nama. Jangan disebut semuanya karena kalau kita berani nyebut ini firman. Ya ini Torah ini. Jangan disebut-sebut. Nah, kita belajar kan. Walaupun kadang-kadang ya masih keluar ya untuk supaya jelaskan. Ya karena umpamanya ilah-ilah ini ya, itu dalam pandangan Tuhan itu berhala. Inilah yang digagal dilakukan oleh si Saul. Jelas-jelas dikatakan jangan memanggil memanggil arwah, malah dia panggil. Karena putus asa. Ya artinya orang manusia zaman sekarang juga masih bisa seperti itu. Ya, kan banyak juga, coba tolong panggil siapa orang tua. Panggil si ini. Ya, itu jangan percaya. Nah kita lihat ya. Selanjutnya di dalam 1 Samuel 28 ini ayat ke kita lengkap. Nanti saudara baca semua ya. Ayat 12 mulai ya. Ini wanita yang pemanggil arwah. Ini ada wanita itu melihat Samuel. Bukan Saul ya. Jadi yang melihat Samuel itu bukannya si Saul. Tapi si peramal. Pemanggil arwah. Jadi jangan sampai ketipu. Serta berseru dengan suara nyaring ya. Lalu wanita itu berkata kepada Saul dan berkata, mengapa engkau telah menipuku? Karena bukankah engkau Saul? Kemudian seterusnya, raja berkata kepada wanita itu, jangan takut, sebab apakah yang telah engkau lihat? Apa yang kau lihat? Ini si Saul nanya, apa yang kau lihat? Jadi Saul itu nggak lihat. Ya, perempuan ini nggak kenal si Samuel. Tapi mungkin dia pernah dengar nama Samuel. Karena Samuel itu pada waktu itu adalah nabi besar di zamannya. Ya. Apa yang telah engkau lihat? Wanita berkata, aku melihat ilah-ilah muncul dari dalam bumi. Ya roh-roh jahat. Mungkin tadi sempat disinggung ya. Waktu orang kaya sama Lazarus. Ketika Lazarus mati, dia diangkat. Ketika Yesua bukan turun ke bawah, dia naik ke surga. Ketika Elia ke surga, dia naik, bukan ke bawah. Jangan salah ya. Saya tahu bahwa banyak pelayan-pelayan Tuhan yang mengaku ini Samuel, setan kok dibilang Samuel. Nah, jadi di sini kita lihat ya, yang keluar ini itu bukan dari atas kan, dari bawah. Jadi kita harus bisa firman Tuhan itu harus saling berkaitan. Dari dalam bumi berarti setan. Tapi kalau bisa menyerupai Daniel, bisa menyerupai Samuel. Loh, setan kan tahu si Samuel. Dia tahu kan? Karena umurnya si setan kan lebih lama dari Samuel. Dia bisa merubah jadi jangankan Samuel, dari antara siapapun orang-orang yang menyembah berhala, dia bisa seperti itu. Dia bisa jadi apa aja. Ingat karena apa? Karena kuasanya belum dicabut. Dia dibuang dari sorga tapi kuasanya belum dicabut. Karena itu dia masih bisa nipu. Dia bisa merubah mukanya seperti apa saja. Dia bisa. Kan banyak kejadian kan yang pernah saya saksikan kan. Ada pelaut yang
pergi berbulan-bulan. Biasanya ya kayak si Lucky anaknya Pak Simon kan, Pak Lucky kan bisa setahun di laut sana. Biasanya kan gitu, 6 bulan setahun. Satu kali kejadian seorang pelaut begitu, biasanya istrinya kan ditinggal 6 bulan setahun. Ini baru 2 minggu kok udah balik, baru sebulan 2 bulan udah balik. Ya seneng lah, tapi kok heran-heran juga. Ya akhirnya melakukan hubungan suami istri ya wajar, karena akhirnya dia hamil. Ya, terus dia pergi lagi. Dan beberapa bulan kemudian datanglah suaminya yang bilang, loh kamu hamil. Loh kaget lah istri, loh kan kamu yang pulang. Bukan saya yang pulang. Ya, tapi anaknya anak setan. Artinya kita bisa melihat kalau zaman sekarang itu sebenarnya Tuhan mau kasih lihat. Bagi orang-orang yang tidak percaya bahwa yang dilakukan setan sama Hawa itu memang nyata, sekarang pun ada. Karena itu banyak orang yang mengatakan bahwa perzinahan itu sudah terjadi sejak manusia pertama. Tetapi kalau dikasih tahu bahwa si Kain itu anak setan, banyak orang yang gak percaya. Padahal jelas-jelas katakan kan dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 12 kita lihat. 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Bukan sebagaimana Kain yang berasal dari jahat. Siapa yang jahat? Ya setan. Betul nggak? Dan tidak ada ayatnya yang menyatakan bahwa Kain itu keturunan Adam. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayatnya. Kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian pasal keberapa, pasal kelima nanti saudara baca di rumah ya. Kejadian pasal 5 itu kan keturunan Adam itu, silsilah Adam. Tidak ada di situ disebut Kain. Dan untuk meyakinkan lagi kita lihat di dalam 1 Tawari pasal 1. Ya, 1 Tawari pasal 1. Dalam kitab suci saya percaya kitab suci saudara sama. Itu 1 Tawari pasal 1 itu judulnya keturunan Adam. Ya, keturunan Adam. Nah, kita baca keturunan Adam. Ayat 1. Adam, Set, Enos. Habel memang sudah mati. Tapi kemana Kain? Kok di sini nggak ada? Pertanyaannya, ayat ini benar apa salah? Saya tantang saudara, jawab ya. Menurut saudara, 1 Tawari 1 ayat 1 ini benar atau salah? Benar ya, saya percaya itu benar. Kita kembali dalam pengajaran tadi ya. Kalau ada pengajar yang menyatakan bahwa itu Samuel, saya katakan itu sesat. Walaupun pendeta siapapun yang ngajar tidak bisa, karena dia keluar dari bawah. Tidak ada ayat yang menyatakan orang yang kudus itu turun dari bawah atau keluar dari bumi, tidak ada ayatnya. Artinya kita harus bisa pastikan itu bukan Samuel, itu setan yang menyerupai Samuel. Dan yang fatalnya, Saul walaupun dia tidak lihat, dia kan gak lihat ini. Dia tanya sama si yang pemanggil arwah, kayak gimana? Dia gak lihat kan? Dia kan orangnya udah dipakai sama setan. Dia ngomong lah dia begini. Oh setan tahu Samuel kok. Tapi itu bukan Samuel. Nah, inilah salah satu sebab kenapa Tuhan menghukum Saul. Ya, Saul dibinasakan Tuhan karena dia melakukan hal-hal, salah satunya ya menyembah kepada berhala, ya, memanggil arwah-arwah ini, ya. Jadi ini yang harus sangat kita berhati-hati, jangan sampai kita salah, ya. Jangan sampai kita salah. Akhirnya kita juga bisa terpancing ya dengan tindakan-tindakan seperti itu. Akhirnya kita bisa
salah. Kita lihat dalam 1 Tawaris 10 ya. Jadi kenapa Saul ini dibinasakan Tuhan? 1 Tawaris 10 ayat ke 13-14. Saul mati karena pelanggarannya yang ia lakukan melawan Yahweh, melawan firman ya. Dia tidak memeliharanya juga karena meminta petunjuk kepada pemanggil arwah. Ya. Jadi di sini kita lihat Tuhan mengingatkan saudara dan saya, jangan sampai ini kita lakukan. Kita belajar di sini Tuhan membenci ya. Karena salah satu aturan Tuhan dari Torah tadi dalam Imamat pasal 19, jangan kita bergaul dengan pemanggil arwah. Tuhan benci. Ya, kita belajar di sini kalau kita menghadapi permasalahan, doa kita mungkin belum dijawab. Ya, koreksi diri. Pertama koreksi diri. Karena Yesaya 59 itu. Minta ampun, bereskan, doa lagi. Kalau masih belum dijawab, puasa. Puasa artinya lebih merendahkan diri lagi. Karena saya percaya kalau itu dilakukan, Tuhan itu memang sedang menguji kita. Ya, menguji kita, percaya aja Tuhan pasti kabulkan.